Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pertemuan kali ini. Dan insyaallah ta'ala nuwasil darsana al-yaum, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai sifat di antara sifat-sifat lazimah laisa laha dhid, yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat at-tafasyi, di mana kita ketahui bersama sifatul huruf memiliki dua macam, yaitu sifat lazimah dan sifat aridah. Di mana sifat lazimah ini bermakna sifat yang senantiasa ada pada setiap huruf. Dan sifat aridah yang kedua adalah sifat yang kondisional. Nah, sifat yang pertama lazimah yang menetap pada setiap huruf, ini dia memiliki dua macam, dua bagian lagi. Ya, yaitu apa? Lahadid wa laysa lahadid. Yaitu yang pertama memiliki lawan dan yang kedua tidak memiliki lawan. Dan walhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada pembahasan yang bagian yang pertama, yaitu yang memiliki lawan. Dan alhamdulillah insyaallah ta'ala pada malam ini kita pun akan membahas sifat yang terakhir pada sifat yang tidak memiliki lawan, bagian yang kedua. Memang di beberapa kitab disebutkan sifat yang terakhir ini bukan istitalah, sebagaimana pemirsa saksikan dalam pertemuan kali ini, yaitu sifat istitalah. Kita akan membahas sifat ini di mana menurut pandangan Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala belum mengatakan ini sifat yang terakhir. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain, sebagian ulama itu ada yang menambahkan sifat yang lainnya. Seperti contohnya ada sifat gunna, kemudian mungkin kita asing dengan istilah ini, yaitu sifat al-khofa, kemudian maupun sifat fafa yang lainnya. Ada sifat-sifat yang memang tidak disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam manzumahnya Al-Jazariyah. Insyaallah ta'ala kita akan membahas sifat yang terakhir ini menurut pandangan Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan di dalam bait nomor 26, Al-Imam Ibnul Jazari yang bernama Muhammad bin Ali bin Yusuf, atau lebih dikenal dengan Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walit tafasyi shinu dhadan istatil. Nah, tafasyi kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ya, yang dimana tafasyi ini berlaku untuk huruf shin. Kemudian berikut yang terakhir ini kita akan membahas sifat yang terakhir, yaitu sifat istitalah, dhadanis tatil. Perlu diperhatikan, sifat ini adalah membahas mengenai sifat pada huruf dhad. Huruf dhad ini dia memiliki sifat yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu sifat al-istitalah. Nah, jadi istitalah ini diperuntukkan hanya untuknya, yaitu huruf dhad. Ya, huruf dhad sama seperti pertemuan yang lalu. Tafasyi hanya untuk shin.
tidak untuk yang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan dadanis tatil. Kalau pemirsa lihat di dalam manzumah di situ, dalnya itu bifathain, ya bifathatain dengan 2 fathah, akan tapi itu tidak berlaku karena setelahnya itu menjadi nun wiqayah atau nun ziyadah, dadanis tatil. Apa itu istitalah? Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, al-istitalah bimakna anna ad-dada harfun mustatil. Pertama adalah perlu diketahui anna ad-dad, bahwa huruf dad harfun mustatilun, merupakan huruf yang bersifat mustatil. Apa itu? Yaitu adalah istifal. Adalah istitalah, mohon maaf, istitalah dan istitalah. Kemudian istatil di sini, istitalah bimakna aysifhu bil istitalah. Jadi istitalah juga disebut dengan dad, di mana huruf dad ini sifhu. Maka sifatilah huruf dad ini bil istitalah, dengan sifat istitalah. Bahkan ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya mengenai huruf dad ini yang bermakna istitalah tadi, apa itu makna istitalah? Di sini memang para ulama berbeda pendapat akan memaknai istitalah itu sendiri. Di antaranya ada yang mengatakan sebelumnya istitalah itu merupakan dari kata wazan istaf'alah yang bermakna tala, ya, imtaddah. Jadi istitalah dari segi bahasa bimakna imtaddah atau imtidad, ya, yaitu apa? Memanjang atau melebar. Itu makna dari istitalah. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah sebagaimana perkataan Imam Sibawai. Kita tidak asing ya dengan Imam Sibawai. Beliau ini merupakan ulama nahwu, ya, Imam Sibawai, di mana Masya Allah beliau bukan asli dari Arab, namun Masya Allah kitab beliau digunakan hingga saat ini bahkan sebagai rujukan ilmu nahwu. Dan beliau juga menekuni dan berbidang juga dalam ilmu tajwid maupun qiraat. Beliau mengatakan wa wasafa Sibawai ad-dadu bil istitalati. Bahkan Imam Sibawai pun mensifati huruf dad dengan istitalah. Tapi beliau juga mengatakan wadzalika shin. Begitu juga shin. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau menurut pandangan Imam Jazari, Ibnul Jazari, beliau berpendapat hanya dad saja. Kemudian apa itu istitalah tadi? Istitalah secara bahasa memanjang atau melebar. Adapun secara istilah ad-dadu istitalat lirikhawatiha hatta ittasalat bimakhrajil lami. Yaitu apa? Di sini memang ada beberapa pendapat. Yang pertama tadi disebutkan dad itu adalah istitalah. Istitalah tadi artinya memanjang atau melebar, di mana makhraj huruf dad, kita kembali dulu pembelajaran sebelumnya pada mengenai makhraj. Makhraj huruf dad ini kan dia keluarnya dari hafah. Hafah itu dalam bahasa Indonesianya pinggir atau samping. Jadi lidah itu kan terdiri dari bagian depan, disebut dengan torfu atau usul. Kemudian wasatu, bagian tengah. Kemudian aqsa, bagian belakang. Dan hafah, bagian samping. Nah, dad ini bagian hafah, bagian samping lidah. Nah, di antara makna istitalah tadi adalah ketika kita mengucapkan huruf dad sesuai makhrajnya, yaitu apa? Samping lidah, yang dia itu ditempelkan ke ladras. Ladras itu adalah gigi geraham. Ya, jadi pinggir lidah itu harus ditempelkan dengan gigi geraham hatta ittasalat bimakhrajil lami. Sampai-sampai dia juga dari samping lidah itu pun ujung tepi lidahnya juga menempel. Jadi artinya istitalah yang tadi bermakna memanjang atau melebar, maksudnya adalah dalam pengucapan huruf dad, itu kan makhrajnya di tepi lidah. Dia memanjang dan melebar sampai masuk ke dalam makhrajnya huruf lam. Maka dia disebut dengan istitalah. Sehingga dalam mengalirnya, memanjangnya akan jauh lebih jelas. Contohnya misalkan ad. Jadi samping lidah
dan ujung samping lidah. Jadi ada ujung lidah, ada tepi ujung lidah. Kalau tepi ujung lidah agak ke kiri, adapun ujung lidah lurus. Nah, huruf dot ini kenapa disebut dengan istitalah? Tadi huruf dot makhrajnya di samping lidah. Hatta ittasalat bi makhrajil lam. Mengapa memanjang? Disebabkan karena makhraj huruf lam juga tersentuh. Sehingga ketika menyentuhnya samping lidah hingga ujung tepi lidah mengakibatkan huruf tersebut memanjang. Atau bahasa kita itu seperti sifat rikhawah, mengalir. Makanya ketika kita membaca bo, di, du, ad, suaranya itu masih jelas. Suara huruf tidak terputus. Tidak dibaca ad, tidak, melainkan ad, yaitu apa? Mengalir. Nah, ini jadi makna yang pertama tadi kenapa disebut istitalah, karena makhraj huruf dad juga masuk ke makhrajnya huruf lam. Jadi melebar ke sana. Kemudian makna yang kedua adalah tadi. Makna yang kedua istitalah artinya apa? Memanjang, imtadda maknanya memanjang, disebabkan ketika kita membaca huruf tersebut seakan-akan memanjang atau mengalir. Seperti halnya sifat rikhawah. Seperti sin. Sin kan mengalir. Bis, bid. Nah, itu mengalir. Jadi dialirkan dengan tekanan tadi antara samping lidah dengan gigi geraham. Ingat, yang ditempelkan gigi geraham bukan ujung lidahnya. Makanya, mengapa ada sifat istitalah ini? Kata para ulama, kay nufarriqu baina harfa dha'i wad-dhadi. Agar kita bisa membedakan mana pengucapan huruf dha dan mana pengucapan huruf dha. Dua huruf ini kalau kita tidak dengar dengan seksama, mungkin terdengar sama antara dhad dan dha. Ya, makanya seperti anqadha. Nah, itu kan hati-hati. Dua huruf yang dari segi makhraj berbeda, apalagi sifat. Makanya sampai-sampai mengenai huruf dot ini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab. Yang dimana beliau membuat bab apa? Ad-dadu wad-dha'u. Bab membahas mengenai huruf dot dan dha. Karena banyak di antara kita yang mungkin sulit dalam pengucapan huruf dot. Bahkan khusus bahas itu saja. Bahas mengenai huruf dot dan dha. Dan bahkan sebuah ayat-ayatnya pun dijelaskan. Bahwa ini yang dha, ini yang dot. Agar tidak kebalik dalam membacanya. Dan kemudian ini menjadikan ada sifat istitalah untuk membedakan mana huruf dad dan mana huruf dha. Memang mengenai huruf dad ini dalam bahasa Indonesia pun tidak ada ya. Ada di Arab memang dad ini. Bahkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini memang disebutkan hadisnya ini adalah hadisnya la aslan lahu. Kata para ulama tidak ada asalnya. Namun di antara para ulama juga mengatakan secara makna sahih. Ya, maknanya sahih, namun hadis ini memang tidak ada asalnya. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Ana afsahu man nataqa biharfi dhadi." Kata Nabi SAW beliau bersabda, akulah yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Sehingga di sini merupakan dalil bahwasanya bisa jadi huruf dhad ini merupakan huruf yang tersulit, sehingga Nabi saja yang hanya bisa fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Maka kita di sini memang betul ya, huruf dhad ini huruf yang sulit tidak ya, namun sulit ini bisa kita kita jadikan mudah selama kita memang sabar dalam prosesnya, yaitu belajar. Nah, dhad itu tadi sulitnya mengapa? Mungkin karena tadi dhad ini kan makhrajnya adalah pinggir lidah yang ditempelkan ke geraham. Kita itu kadang sulitnya karena sulit menempelkan ke bagian gerahamnya. Makanya banyak di antara saudara kita yang mengucapkan huruf dhadnya itu di antara dua ini. Cuman yang menjadi kesalahan yang terjadi pada pengucapan huruf dhad adalah dengan menggelembungkan pipi. Seperti contohnya bo. Nah, tidak usah digelembungkan. Ya, jadi sesuai asalnya huruf dhad itu pengucapannya adalah sebagaimana perkata Imam Jazari, la drasa min aisara aw yumnaha. Cara pengucapannya itu gigi geraham dengan gigi seri dengan lidah bagian samping itu hanya berlaku kiri dan kanan saja. Contoh, salah satunya. Bo, kiri atau kanan. Nah, tidak disebutkan di tengah.
Akan tetapi memang orang-orang akhir-akhir ini, ulama mutaakhirin, kemudian yang ada saat ini, memang di antara saudara kita ada yang mengucapkan di tengah-tengah. Seperti do, itu kan di tengah, do. Itu memang tidak menjadi permasalahan. Ini nggak masalah selama memang tidak merubah huruf itu sendiri. Kemudian juga yang kedua adalah tadi memang secara kaidah tidak ada asalnya karena yang disebutkan hanya kiri dan kanan. Namun ulama mutaakhirin, ulama abad-abad terakhir, mereka mengiyakan dan memperbolehkan selama huruf itu jelas dan tidak keluar dari ranahnya. Seperti do. Ini kan saya pakai tengah, do. Yang terpenting tidak menggelembungkan. Ini menjadi permasalahannya. Seperti contohnya, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, walad. Jadi pipi langsung digelembungkan. Ini tidak diperbolehkan. Yang boleh cukup ujung lidah itu dinaikkan ke atas. Walad. Kalau pakai di tengah ya. Kalau kami biasanya di kiri. Walad. Makanya para ulama mengatakan para ulama itu lebih ashal min aisar. Lebih mudah di sebelah kiri. Rata mungkin ya. Ya. Karena mungkin terbiasa kita kiri mungkin ya. Kalau sebelah kanan agak sulit. As'ab disebutkan as'ab yaitu so'ab. Sulit sebelah kanan. Makanya untuk mengucapkan dod sebelah kanan ini jarang. Lebih banyak akthar min aisar. Banyaknya sebelah kiri. Nah, makanya sebelah kiri. Makanya istitolah bermakna mengalir atau ditahan sehingga seakan-akan huruf itu mengalir. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan oleh pemirsa semuanya mengenai sifat istitolah. Afwan tadi kita masih rada bingung nih dengan pembahasan istitolah ini ya. Kita nggak apa-apa ya pelan-pelan aja Ustaz ya. Yang penting teman-teman pendengar juga paham gitu ya. Tadi hubungannya dot dengan sifat lam itu sendiri gimana Ustaz? Dan hubungannya dengan istitolah tadi itu kan maknanya memanjang gitu ya. Itu korelasinya dengan dot itu sendiri gimana Ustaz? Nah, jadi begini. Tadi kan disebutkan bahwa kita dalam mengucapkan huruf sesuai makhrajnya itu kan kita harus sesuai dengan tempatnya. Dot itu kan samping lidah yang menempel gigi geraham. Itu disebut dengan makhraj huruf dot. Kemudian huruf dot ini ternyata memiliki sifat istitolah. Dan istitolah sendiri bermakna memanjang atau melebar. Nah, artinya melebar ini kan otomatis dia keluar dari asalnya, makhrajnya, dari ke huruf dot hingga ke huruf lam. Sehingga ketika maksudnya lidahnya ya, lidahnya itu ujung lidahnya pun sampai menempel ke kiri, ke geraham kiri gigi samping semua. Dengan menempelnya gigi itu dari lidah itu, lidah samping dan ujungnya nempel ke geraham, itu mengakibatkan huruf tersebut dalam alirannya jelas. Seperti sifat lam? Bukan. Kalau lam itu memang di sini memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lam itu kan makhrajnya di ujung lidah. Ada yang mengatakan tepi ujung lidah. Nah, huruf dot ini kan tepi. Tepi lidah. Dan dia memasuki makhrajnya huruf lam, tepi ujung lidah. Jadi mengenai lam ini tidak ada hubungannya. Jadi istitolah ini bermakna cuma menjelaskan bahwa dalam sisi pengucapan dotnya juga masuk ke ranahnya huruf lam, makhrajnya huruf lam. Jadi gunanya untuk apa? Untuk memperkuat dalam aliran melebarnya itu itunya. Jadi bukan masalah lamnya itu ada hubungan tidak. Untuk merealisasikan fungsi dari istitolah itu sendiri saja, artinya melebarnya itu ya. Betul. Melebar maksudnya ke makhraj huruf lamnya. Betul. Paham. Jadi sehingga ketika ujung lidahnya juga nempel ke bagian samping, ke gigi samping ya, sehingga huruf itu akan semakin kuat. Jadi ketika lidah nempel ke gigi, itu semakin kuat dalam alirannya. Nah itu. Hati-hati, bukan di ujung ya, bukan tapi samping. Ini makanya disebutkan ada sifat istitolah membedakan antara huruf dot dan dho. Kalau dho kan ujung, kalau dot samping ujung lidah. Ini harus pahami bersama mengenai sifat istitolah. Memang mengenai sifat istitolah ini kembali dikatakan para ulama illa riyadatum ri'in bifaqih, yaitu kita harus banyak-banyak melatih dan langsung dibimbing oleh memang yang sudah
di bidangnya di situ. Oke. Itu mengenai huruf dot. Ya alhamdulillah, jadi itu harus dipahami bersama. Masya Allah. Mengenai huruf dot ini kembali, memang banyak beberapa ulama mereka melatih huruf dot sampai beberapa bulan untuk bisa jelas dalam pengucapannya. Oke. Itu di istitolahnya. Mm-mm. Makanya bedakan antara do dan da, bu dan du, di dan di. Nah, ini yang menjadi problem ya, akhirnya dotnya ini menyerupai huruf yang lain. Oke. Itu makanya Sure. tadi disebutkan dot bagi pemirsa yang mungkin tadi kan disebutkan menggunakan sisi ya, lidah sisi yaitu kiri maupun kanan. Tapi bila ada yang mengucapkan di tengah lidah do, itu tidak masalah. Namun jangan sampai menggelembungkan atau memonyongkan bibir. Jangan dibaca do, tidak. Yang betul do, seperti itu. Itu harus difahami bersama. Ya, semoga ini bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. InsyaAllah banyak dilatih mengenai huruf dod ini. Karena memang tadi disebutkan dia mengalir memanjang. Karena huruf ini ketika dalam kondisi tasydid atau sukun, dia terdengar mengalir yang cukup lama. Walad. Harus ada suara yang mengalir. Suara yang mengalir, dan makhrajnya pun disebabkan tadi karena melekat pada gigi, sehingga huruf itu akan jauh lebih jelas. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Sebelum acara mulai, saya tuh sempat cari-cari referensi tentang isi tol, Ustaz. Dan semua referensi yang saya googling itu sama gitu, sama-sama membuat saya bingung dan saya nggak paham gitu. Referensinya sama gitu semuanya. Ini mungkin hikmahnya kita perlu guru saja, perlunya guru, tidak kemudian belajar sendiri atau mungkin ya otodidak gitu ya. Intinya ada guru dalam pembelajaran bacaan Quran ini seperti ini ya. Jadi saya tadi melihat referensi itu nggak detail gitu, nggak detail menjelaskan tentang apa itu istitolah. Ini apa sih memanjang, terus apa hubungannya dengan dot. Nah, tadi Ustaz menjelaskan dengan rinci, Masya Allah, sampai saya nanya 2 kali ya. Afwan Ustaz ya. Iya. Ya, sangat rinci dan Insya Allah cukup jelas ya. Tadi Ustaz Fauzi menjelaskan tentang pembahasan sifat istitolah ya, yang Masya Allah bertambah lagi ya tentunya pembahasan atau literasi kita dalam upaya kita memperbaiki bacaan Quran kita, khususnya berkaitan dengan sifat istitolah ya. Baiklah pemirsa dan pendengar radio kita FM, setelah ini kami mengajak Anda untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran Anda. Silakan Anda bisa membaca Quran surat Al-Adiyat ya. Silakan diperdengarkan bacaan Quran Anda melalui voice note atau pesan suara yang dikirimkan ke WhatsApp kami di 0852 10 943 943 ya, atau bisa hubungi kami via telepon di 0231 488 281. Setelah ini Ustaz Fauzi juga akan mengajak 94,3 FM Kita Radio. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah ta'ala pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan tahsin kita. Sebelumnya kita dalam membahas materi, dan saat ini adalah tatbiq, yaitu praktek. Karena saya ingat di antara guru kami pernah mereka mengatakan bahwa tahsin itu 90% adalah tatbiqi. Sifatnya adalah praktek. 10%-nya itu baru pembelajaran. Artinya memang tahsin itu diperbanyak dalam prakteknya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu surah Az-Zalzalah. Maka insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini dalam surah Al-Bayyinah. Ya, lihat di ayat yang pertama, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Perhatikan pada ayat yang pertama, di situ lam ya,
ada mim mati ketemu huruf ya, ini berhukum yaitu idhar syafawi. Namun yang sering terjadi di antara saudara kita salah dalam pengucapannya adalah lamnya itu tidak dialirkan. Karena huruf lam itu huruf mim, huruf mim di situ bersifat tawassuto. Dia punya sifat tawassuto, ya, yang artinya mengalir tapi tidak begitu lama, sehingga ditahan. Lam ya, bukan lam yakunil ladzi, tidak. Kalau lam yakunil itu terlalu cepat sehingga harus ditahan. Ada tempo di situ ya, ditahan dulu. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, perhatikan di mim tadi. Kemudian ketika masuk yakunil ladzina, di situ ada lam yang bertanda tasydid. Ini ketika memasukkan huruf tersebut jangan terlalu lama ditahan. Lam yakunil ladzina, jangan terlalu lama. Cukup dimasukkan kemudian langsung. Lam yakunil ladzina kafaru. Perhatikan berikutnya adalah huruf ra. Ra di situ bertanda dhammah. Jangan dibaca kafaru. Kalau kafaru itu tipis ra-nya. Sedangkan huruf ra ini dilihat dari sisi harokatnya dia menjadi tebal bila dalam kondisi berharokat fathah atau dhammah. Dan bila ra ini kasrah, maka dia tipis. Maka dibaca kafaru, ru, bukan kafaru. Kalau kafaru, dari sisi makhraj sudah benar. Tapi dari sisi sifat ketebalannya masih tidak sempurna. Jadi disempurnakan kafaru, ru, bukan ru. Ya, beda antara ru dan ru. Itu. Kemudian min'a. Di situ ada nun mati. Nah, nun mati ini sendiri sama seperti mim tadi sebelumnya. Mim mati dan nun mati itu harus dialirkan terlebih dahulu. Ya, karena sifatnya tawassuto. Kecuali dalam riwayat yang lain, seperti dalam riwayat Warsh itu dibaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu dalam riwayat Warsh. Minahlil. Cuman kita dalam riwayat Hafs an Asim min tariqi Syatibiyah, maka dengan tahqiqun nun, menjelaskan nunnya dan dialirkan dengan sifat tawasutnya sehingga dibaca min ahli, min a, sama seperti dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, ditahan dulu, bukan siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim, atau memantulkan siratal ladzina an'amta alaihim. Ini salah, karena dia tidak memantul dan dia tidak begitu cepat, tapi dialirkan dengan sebentar saja. Itu ya, jadi hati-hati. Kemudian ahli, di situ ada huruf ha. Kalau istilah kita dulu ini hak besar namanya ya. Maka hak besar ini dalam alirannya jauh lebih lama dari nun tadi. Ditahan dulu alirannya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah, perhatikan di situ. Jadi hati-hati di haknya. Jangan dibaca gini. Min ahlil kitab, tidak terlalu cepat. Harus dialirkan terlebih dahulu. Kemudian wal musyrikina. Pengucapan huruf shin di situ, shin ingat pada pembelajaran sebelumnya, shin itu dalam kondisi sukun, tafasyi dan hamznya harus jelas. Ya, jadi hamz itu desis, tafasyi itu huruf yang shin berdesis tapi desisannya lebih kuat. Namun yang harus diperhatikan ketika baca musyrikin, shinnya itu jangan diucapkan ketika masih monyong. Akan berbeda ya. Wal mush. Ini saya kembalikan bibirnya. Wal mush. Dengan wal musyrikina. Beda. Ya. Musyrikina dengan musyrikina berbeda. Sehingga ketika mengucapkan huruf shin, mimnya dimonyongkan karena dhamma, kemudian kembalikan bibirnya itu ke netral dan alirkan shin di situ. Agar aliran shinnya jelas, ya. Makanya tadi disebutkan
musyrikin dengan musyrikin berbeda. Bahkan dari segi suara pun akan jauh berbeda dikala shin diucapkan dengan monyong dan dengan tidak monyong. Hati-hati di situ. Kemudian juga sama mufakki. Nun mati ketemu fa itu hukumnya adalah ikhfa. Cuman jangan salah sangka. Jangan kita menyamakan bacaan ikhfa itu seluruhnya sama. Tidak. Masing-masing memiliki kadar bacaannya. Ya, sehingga hati-hati dalam bacanya mufa. Mufa. Jangan dibaca mung. Jangan. Harus dikembalikan juga bibirnya mufa. Mufa. Itu harus diperhatikan oleh semuanya. Kemudian hatta ta'tiya. Hatta. Tak di situ ada tasdid. Jangan kita memanjangkan hatta. Jangan hatta, tidak boleh. Langsung dimasukkan ke ta hatta. Seperti itu. Ta'tiya. Di situ ada hamzah yang bertanda sukun, dibaca dengan jelas, jangan sampai menyerupai ain. Hatta ta'tiyahumul. Nah, ini sering terjadi. Bedakan antara hamzah dengan ain. Hamzah itu pengucapannya berada di bawah tenggorokan, sedangkan ain berada di tengah tenggorokan. Dari sisi makhraj saja sudah berbeda. Kemudian terakhir adalah al-bayyinah. Di situ adalah mati dialirkan hatta ta'tiyahumul dialirkan ta'tiyahumul bayyinah. Nah, itu harus diperhatikan oleh semua. Ingat, dalam masalah aliran ini sangat penting. Ya, aliran suara ya. Karena huruf itu dikala kondisi sukun, alirannya jauh lebih jelas. Makanya pun saya ketika mengajarkan anak SD, dia berulang kali bahkan sampai 7 kali Al-Fatihah tidak lancar, nggak ada masalah. Yang penting sampai makhrajnya benar, sifatnya benar, baru boleh diteruskan. Lebih baik satu surat dengan berkualitas dibandingkan banyak surat tapi tidak berkualitas. Ini harus kita perhatikan karena menjadi wajib bagi diri kita membaca dengan tartil atau tajwid. Itu saja yang harus diperhatikan. Karena mengingat waktu, insya Allah cukup satu ayat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasan tajwid ya yang telah disampaikan. Satu ayat tapi insya Allah penuh dengan hukum-hukum tajwid yang insya Allah bermanfaat ya buat kita ketahui bersama. Baik, kita menuju ke pemutaran murotal. Asik, pemutaran apa ya istilahnya. Kita mencoba untuk memperdengarkan ya bacaan Quran dari teman-teman pendengar yang insya Allah kita akan putarkan satu per satu. Mana tadi ya? Oke, ini dulu Ustaz. Dari siapa ini? Oh ya, ini dari Hakim di Cirebon Ustaz. Kita akan coba perdengarkan ya bacaan Qurannya berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah. Ini
Ya, Udah- bagus. Udah kayak dengerin MBR ya, Multiple by Request. Ya, sebagaimana pemirsa tahu, saya mencari kesalahan memang sudah tugas Iya. saya ya. Ya, jadi alhamdulillah bagus, masya Allah. Namun ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan. Eh, ini mungkin entah sebab rekaman atau apa. Hati-hati ketika membaca huruf to, ya, pada ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitoni. Jangan sampai huruf to ini ada hamsnya. Oke. Syaitoni. Ya, tadi walau alam apakah itu sebab karena rekaman? Terkadang Iya. sebab rekaman itu ada biasanya ya. Iya, Ada kayak udara. Mm-mm. Jadi husnudzon saja, ini sepertinya udara memang yang nggak sengaja keluar gitu kan. Mm-mm. Jadi hati-hati di to-nya. Kemudian ini mengenai huruf ro. Jadi ada bacaan huruf ro yang memang dulu saya ketika mengambil sanad Quran kepada beberapa syekh memang ada di antaranya baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ini kalau kita dengar dengan seksama, ini seperti apa ya? Huruf yang bertasydid pertama, huruf yang bertasydid itu kita akan mendengar istilah dalam Al-Quran atau tajwid istilah nabar. Nabar itu bermakna yaitu irtifa, yaitu hentakan, menghentak suara tersebut pada hurufnya. Sehingga harus dihentak Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Sehingga jangan seakan-akan memantul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga dihentak sedikit nirrahim, nirrahim, seperti itu. Ya. Ini harus diperhatikan mengenai ra-nya sedikit dihentak. Kemudian tadi hati-hati di masalah tebal tipis. Wal adiyati. Hati-hati jangan menyerupai dha. Wal adiyati, bukan diyati. Yang betul di, tipis, ya. Tipis kan huruf dal. Kemudian fal mughira. Nah, huruf ghain ini memang saya ingat selalu ya. Dulu saya latihan huruf ghain 3 bulan baru bisa. Mm-mm. Di mana memang huruf ghain itu dulu saya diajarkan oleh guru saya, syekh saya itu waktu itu beliau mengatakan udzur ilal kit. Lihat ke kucing. Kucing kalau berantem itu kan biasanya ada suara au, au. Huruf ghain kurang lebih seperti itu. Jadi bukan G, fal mugi, gi bukan. Sehingga harus dijelaskan fal mughi, ri, ya, au, gha, ri, ru, au, fal mughirati. Dijelaskan ra-nya. Kalau di Indonesia kan GH, ra, ri. Hati-hati di situ. Kemudian mengenai subaha. Untuk sad yang lainnya, yang bawahnya itu sudah betul. Subaha, sadnya ini kan punya sifat sofir. Jadi harus disebut dijelaskan subaha. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan ya atas koreksinya. Demikian tadi untuk Hakim ya di Cirebon. Kita akan putarkan lagi berikut ini bacaan Quran yang sudah dikirimkan oleh ini dari Ummu Fatih ya. Kita akan coba perdengarkan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis sudur,
Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Tafadhol Ustaz. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiha. Bacanya bagus, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama tadi di ta'awudz minash, perlu diperhatikan. Yang sering menjadi kesalahan dalam membaca ta'awudz di shin itu adalah tamtid. Dalam ilmu tajwid ada istilah tamtid. Tamtid itu adalah tamdid, memanjang. Jadi jangan dibaca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan minash, jangan memanjang. Langsung dimasukkan minash, langsung. Jadi kalau mau lama-lama, ketika sudah masuk minash, jangan pas mau minash, tidak. Ini dalam tajwid namanya tamtid atau memanjang, seakan-akan menambahkan satu huruf mad. Hati-hati di situ. Kemudian tadi wal adiyati, ti-nya itu tadi seperti menyerupai huruf to yang tebal. Wal adiyati, ti, jangan ti, yang betul ti, tipiskan. Kemudian berikutnya adalah naqa'a. Jadi qalqala itu, ini kan qalqala qaf ya. Qalqala ini kan ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, untuk huruf qaf ini kan adalah qalqala yang tebal. Jadi bedakan antara baca naqa'a dengan naqa'a. Kalau naqa betul memantul, tapi ketebalannya masih tidak sempurna. Jadi dijelaskan naqa'a seperti itu. Kemudian fawasatna bihi. Di qalqala juga to-nya. Cuman untuk to-nya ini tadi sudah bagus dalam pantulannya dan ketebalannya, akan tetapi memantulnya ini tidak dihaluskan, dilunakkan. Jadi jangan seperti ini. Fawasatna bihi, satna bihi. Jadi seakan-akan seperti sakta. Namun diringankan fawasatna bihi satna. Jadi antara to memantul dengan kenaknya jangan ada terputus suaranya. Fawasatna bihi. Nah, tadi seperti itu harusnya dialirkan dengan aliran yang tidak memutus dengan huruf berikutnya. Fawasatna bihi satna bihi. Sama seperti lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam, itu masih satu ayat. Harusnya lam yalid wa lam yulad. Jadi jangan sampai terputus. Itu sama yang terakhir innal insana. Ingat, ikhfa itu tidak semuanya itu dibaca dengan sama. Contoh, menurut hemat saya ketika membuat metode dalam baca ikhfa ini ada 4 cara baca. Yang terpenting adalah ketika nun mati ketemu sin, bedakan antara innal insana dengan innal insana dengan innal insana. Nah, mana yang benar? Terkadang saya akan memberikan 3 contoh mana yang benar. Seperti tadi, yang pertama innal insana, itu yang pertama. Yang kedua innal insana. Kira-kira mana yang benar? Yang pertama tadi ya? Yang pertama. Karena apa? Samarnya jelas. Adapun kalau ing langsung ke hidung, itu hanya untuk kaf saja. Kof, gitu. kof juga boleh, tapi dengan tebal ming. Nah, jadi nggak semua ikhfa itu dibaca sama gitu. Jangan dibaca insana, tidak. Yang betul insana, dikarenakan makhraj huruf nun dengan sin dekat, sehingga kesamarannya jauh lebih jelas dibandingkan qaf dan kaf. Karena qaf dan kaf itu dipangkal, nun di ujung ke ujung, yang mengakibatkan tidak jelasnya kesamaran tersebut. Itu harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Kalau nun sukun Ustaz, ketemu dengan fa itu kan jadi ikfa juga ya? Iya, nah, betul. itu caranya sama dengan yang lainnya atau gimana? Sama Ustaz? seperti sin. Sama seperti sin. Seperti tadi kan misalnya fa misalnya bukan ang, tidak. Tapi sama seperti sin fa. Cuma bedanya memang bibir bawah didekatkan ke atas. Agar memudahkan makhrajnya kan di atas. Mendekati M enggak sih? Mendekati huruf M enggak sih? Enggak ya? Enggak.
Kalau ang itu kan langsung angma itu kaf. Oke. Ini Oh kayak iya. apa ya? Kalau mungkin itu kaf. Mungkin ingka. Oke. Memang agak ini memang harus dijelaskan Mungkin. nanti insyaallah pada pembelajaran nanti ikhfa. Iya, sangat menarik untuk dinantikan ya. Baik, kita akan Lagi? ya demikian tadi ya Ummu Fatih nggak? Bukan tadi Ya, ya, Ummu Ummu Fatih ya. Oke, sampai lupa lagi. Kita akan putarkan lagi ya. Satu lagi aja ya buat teman-teman yang akan memperdengarkan bacaan Qur'annya. Kita akan putarkan berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور فحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, barakallahu fi, bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi shin lagi. Jadi shin ini, apalagi dia bertasydid, tafasyinya itu harus ditahan dengan kuat, dengan aliran yang ada. Minasyaiton, enggak, jangan terlalu cepat. Minasyaitonir rajim, tidak, tahan. Minasyaitonir rajim, shinnya ditahan terlebih dahulu. Kemudian sama ra-nya juga. Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah benar, cuman apa ya? Kalau kita dengar itu seperti memantul, jadi sedikit dihentak saja. Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim, dinaikkan suaranya. Kemudian berikutnya tadi taknya itu kayak tebal. Fal mughirati ti subaha, bukan ti yang betul, ti. Fal mughirati, hati-hati di situ. Bukan to saja ya. Iya, ini sering terjadi ya. Kemudian al khairi, ya, al khair itu jangan dibaca khairi, ya, jangan ke e. Ingat kesalahan dalam membaca madlin atau sifat lin pada ya mati ke e. Minasyaiton, harusnya minasyaiton. Itu. Kemudian inna rabbahum, jangan dipanjangkan. Inna, sama ini tadi yang terakhir, ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 itu diakhiri oleh hukum namanya mad iwad. Mad iwad itu adalah mad yang ada ketika di akhir ayat, ketika mau berhenti waqaf, itu hurufnya itu dalam kondisi fathatain setelahnya alif. Wal adiyati dhabaha. Nah, dalam membaca mad iwad ini perlu diketahui mad itu ada dua. Mad dalam Al-Quran itu ada dua, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu adalah mad yang wajib kita baca 2 harokat aja, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, kalau kurang namanya alif, nggak ada panjangnya. Kalau lebih dari 2 harokat itu namanya mad far'i yang kedua. Nah, mad far'i ini pun nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita fokus di mad aslinya. Mad asli ini mad yang hanya boleh dibaca 2 harokat saja. Dan mad iwad ini masuk kategori yang asli.
Oke. yang hanya boleh dibaca 2 harakat saja, sama seperti mat tabi'i. Atau BI ya. Nah, jadi jangan dibaca wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Terlalu panjang. Panjangan ya. Harusnya 2 saja. Wal 'adiyati dhabha. Oke. Sudah 2 aja. Karena dia mad iwad masuk bagian kategori yang mad asli, yang hanya boleh dibaca 2 harakat saja. Sama seperti mad tabi'i kalau bahasa kita ya. Ada juga Ustaz yang bacanya gini, wal adiyati dhabha. Itu kayak ada Nah, itunya. ini juga merupakan kesalahan. Kalau dhabha, kadang ada orang yang dia menjaga kehati-hatian agar nggak terlalu panjang. Iya, Cuman kehati-hatian ini ternyata salah juga. salah kaprah ya. Salahnya apa? Kalau baca dhabha itu seakan-akan ada hamzah. Kayak ada hamzahnya Betul, ya. hati-hati, bukan menghentak, yang betul memutus suara. Dhabha. Ya dihilangin aja suara dhabha. Gitu Sudah diturunkan volumenya. Dhabha. Nah, ini kadang seringkali terlalu panjang, bahkan mat tabi'i juga. Mat tabi'i kan seperti suhufi Ibrahim wa Musa, itu juga mat asli atau mat tabi'i. Jadi kadang kalau mau ruku itu ya dipanjangkan bacanya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, tidak. Sesuai kaidahnya 2 saja. Makanya diperhatikan kaidah-kaidah mad ini, dan insya Allah kita juga akan membahas mengenai mad ya. Karena mad ini memang penting juga ya, karena mengenai mizan, mengenai kadar-kadar panjang pendek ini dikhawatirkan menjadi kesalahan yang fatal kalau kita remehkan. Itu saja. Oke. Barakallah. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya mungkin di antara teman-teman pendengar ini yang memperdengarkan bacaan Qur'annya ini disarankan membaca saja. Artinya biarpun sudah hafal gitu ya. Iya. Kadang kita ngerasa sudah hafal gitu ya, jadi tanpa membaca gitu Ustaz. Jadi ya biasanya kesalahan-kesalahan kecil ya, kayak tadi misalnya fal mughirati. Nah, itu kan juga dikiranya kita to gitu kan. Ya. Dikiranya huruf to, padahal itu adalah huruf ta ya. Dan di sini penting kita untuk ya membaca aja ya. Betul, pas iya. memperdengarkan ya. Toh Karena kita cuma latihan gitu ya. prioritas kita kan adalah bacaannya. Iya. Jadi melihat nggak masalah. Iya, ketahuan juga kan sama Ustaz Fauzi kesalahannya. Jadi baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum sudah berbagi ilmu di kesempatan malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali dan menambah khasanah kita dalam usaha untuk membaca atau memperbaiki bacaan Quran kita ya. Masya Allah. Dan terima kasih juga buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang sudah bergabung, terutama yang sudah mengirimkan voice note-nya ya untuk memperdengarkan bacaan Quran Anda di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Dan kita harus cukupkan ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Saya Hafid dan Ustadz Fauzi beserta kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.